konsentrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Dwi Oktaviana dari SD Negeri Wonorejo 1 Butuh. Saya Santoni Tia Saputra dari SD Negeri Bakarjo 2. Saya Anwar Hidayat dari SD Negeri Bakarjo 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Santoni, bagaimana kabarnya hari ini Pak Santoni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik saja. Dan bagaimana kabarnya Pak Anwar juga? Alhamdulillah. Oh iya, Pak. Nanti akan melakukan proses coaching ya Pak ya, dari dulu. Iya. Ya, sebelumnya boleh melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan di sini. Boleh Pak? Boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coacher akan saya amati dan akan saya nilai sesuai alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coacher. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coacher. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, sangat. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menggunakan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Pak. Ya. Jadi di antara ketiga kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak lakukan pada saat observasi? Yang lebih spesifik sih yang akan saya kembangkan itu yaitu menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Ketercapaian indikator yang saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi atau tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan atau langkah-langkahnya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Ya Pak? Baik, Pak. Silahkan Bapak lakukan proses coachingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan berceria seperti biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah dari biasa? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kepada siapa. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Kalau memang Bapak ada waktu, mohon maaf jika saya seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak sebentar. Insya Allah kalau ada waktu Ibu, dan jangan sungkan Ibu tidak mengganggu waktu. Ya Alhamdulillah, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya juga tidak bisa tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi kekurangan itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kali ini? Saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak. Baik,
Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang akan saya utarakan. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan penyelesaiannya, Bu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Dokter? Silakan ceritakan. Ya Pak, ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat, Bu. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu dulu dapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dulu dinilai kurang bisa membuat kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai titik seperti itu. Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting itu mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu selama ini kira-kira apa saja yang dilakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, saya menayangkan video-video pembelajaran dan yang interaktif dan juga menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid juga sudah termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Dokter. Kemudian soal output menurut Ibu, bagaimana hasil saat Ibu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar orang itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Dokter tentunya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya. Ya, Dokter. Jadi ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Bapak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa kesal sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai juga. Tapi kalau lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Lalu saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyebutkan yang membuat Dokter merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu. Karena Dokter tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Dokter memberikan argumen sehingga pengawas memperingatkan Dokter memberikan argumen sebagai hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Dokter bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Dokter dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Dokter sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi.
Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Dokter dalam. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Semoga dapat bersama. Ya, amin amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencana Dokter selanjutnya? Ya Pak, dari yang sudah kita lakukan, saya berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus. Dokter, lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik dan menyenangkan. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar pada murid. Subhanallah, luar biasa Dokter. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan Ibu. Iya Pak, alhamdulillah. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Pak ya. Takutnya nanti malah tambah parah dan juga dapat melebar. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Dokter pada akhirnya Dokter sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Dokter rencanakan tadi, komitmen apa yang akan dibuatkan untuk menjalankan rencana itu? Kan ada pesan dari waktunya. Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Dokter dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, untuk terkait masalah ini Pak, saya juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan guru dalam satu SD sehingga barangkali kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Dokter. Semoga semuanya dapat segera diselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Pak, amin amin ya rabbal alamin, dan terima kasih banyak juga Bapak atas waktu dan kesempatannya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa sudah enakan dan juga saya sudah merasa lega. Semoga nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Ya, sama-sama Bu. Jadi mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan para murid saya. Mereka akan melakukan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya, Bu, silakan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Santowi, bagaimana tadi hasil proses ujinya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Anwar tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillahnya setelah melakukan observasi bersama kursi tadi, ada sedikit pertanyaannya Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Ya, Pak Anwar. Pertanyaan yang pertama, apa saja
saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan hal kita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur kita, sesuai dengan yang tadi saya amati. Juga ada beberapa catatan Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada user dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam user. Kemudian Bapak sudah mengarahkan user untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah menggunakan percakapan dengan user pada fokus keterhadapan, artinya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh user. Luar biasa apa yang Bapak sudah sampaikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya. Kemudian lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, Bapak satu lagi, ya Pak, boleh bertanya? Boleh Pak. Kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan itu saya ingin menjalani kita untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Kompetensi baik, Ibu, baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur kita supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini sesuai sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan dan diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengenai observasi akademik antara observer, coach, dan coaching.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.